Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Husnia. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung Net Present Value atau NPV menggunakan Microsoft Excel. Selamat menyaksikan teman-teman. Memulai investasi tentulah harus melakukan analisis terlebih dahulu apakah investasi yang akan dilakukan sudah tepat dan akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang ataukah sebaliknya. Kita harus dengan cermat merencanakannya. Salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah Net Present Value atau NPV. NPV adalah selisih uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. NPV bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang dalam menjalankan investasi hingga beberapa tahun yang akan datang. Dalam metode ini, ada yang namanya diskonto, yang gunanya untuk mengetahui nilai mata uang di masa mendatang. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih perhitungan diskonto ini diperlukan? Nah, jawabannya karena nilai mata uang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, nilai mata uang yang ada pada saat ini tidak akan sama dengan nilai mata uang di 10 tahun kemudian. Contoh yang simpelnya nih, uang Rp500. Di 10 tahun yang lalu, dengan Rp500 itu, kita bisa membeli lebih dari 5 permen, bahkan 10 pun kita bisa mendapatkannya. Sedangkan sekarang, dengan Rp500, kita hanya bisa mendapat 2 permen saja. Nah, untuk mempercepat pembahasan, di sini aku udah nyiapin dua cara penyelesaian NPV. Yang pertama, ada pendekatan rumus manual atau menggunakan operasi antar sel, dan yang kedua dengan menggunakan pendekatan fungsi Excel. Tentu saja, dua pendekatan ini harus menghasilkan angka yang sama. Jikapun berbeda, itu hanya selisih pembulatan saja. Di sini udah aku buatin juga tabel agar mempermudah dalam proses pengerjaan. Di kolom periode N ini diisi dengan jumlah periode investasi. Di sini aku akan berinvestasi selama 5 tahun. Yang kedua ada cash inflow atau arus kas masuk. Di sini diisi dengan kisaran uang atau kas yang masuk selama periode tertentu. Lalu ada cash outflow atau arus kas keluar, diisi dengan kisaran uang atau kas yang keluar selama periode investasi tertentu. Dan net cash flow atau arus kas bersih diisi dengan jumlah kas yang diperoleh dari hasil pengurangan cash inflow dan cash outflow selama periode tertentu. Untuk faktor present value dan present value akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, di sini kita kasusnya misalnya tingkat bunga yang kita gunakan pada hari ini adalah 12%. Dan kita akan merencanakan sebuah investasi dengan nilai investasi awal 180 juta. Maka cash inflow-nya itu tidak diisi karena tidak ada pemasukan, tapi kita justru harus mengeluarkan sejumlah dana untuk investasi sebesar 180 juta sehingga di cost outflow diisi 180 juta dan maka hasil akhir net cash flow yang didapat adalah negatif 180 juta. Karena kan sudah dijelaskan di awal, net cash flow didapat dari pengurangan antara cash inflow dan cash outflow. Di sini juga saya sudah Nah, misalkan di periode pertama ini cash inflow yang didapat sebesar 50 juta dan cash outflow yang dikeluarkan sebesar 6 juta, maka net
cash flow sama dengan 50 juta dikurangi saja 60 juta, lalu enter. Langsung kita drag ke bawah. Maka hasilnya segini. Kita jumlahkan dengan menggunakan rumusan. Kita sorot dari E10 sampai sel E14, kurung tutup, enter. Nah, beberapa orang awam yang tanpa memperhatikan nilai waktu uang itu pastinya akan berpendapat bahwa investasi yang dilakukannya ternyata menghasilkan laba karena membandingkan antara besarnya investasi pertama kali dengan jumlah investasi 5 tahun yang akan datang itu meningkat. Sudah terlihat kan perbedaannya, teman-teman? Padahal pada sudut nilai waktu uang ini perlu diselidiki lagi apakah benar kita itu memiliki keuntungan sebesar itu. Nah, untuk menghitungnya kita harus terlebih dahulu menghitung faktor present value atau rumusnya sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. I di sini menjelaskan tentang tingkat bunga atau discount rate dan N di sini merupakan periode. Kita masukkan saja rumusnya sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah sorot bunganya, lalu kita klik F4 pada keyboard PC Anda untuk mengunci sel agar pada saat mendrag atau fill handle ke bawah, sel yang disorot tidak akan berubah dan tetap merefer pada sel C6. Kita kurung tutup, pangkat, periodenya periode 1. Kita enter. Oh iya, harusnya menggunakan kurung tutup ya teman-teman. Kita ini ke yes aja. Lalu kita drag ke bawah. Ini merupakan faktor value dari masing-masing net cash flow per periode. Kita langsung aja menghitung present value-nya dengan mengkalikan net cash flow dan faktor present value. Kita sorot net cash flow dikali faktor value. Kita enter. Nah, hasil yang didapat sebesar 39.285.714. Pada tahun pertama, sesungguhnya 44 juta kalau di present value kan hanya sebesar 39.285.714. Begitupun lihat di tahun-tahun sebelumnya. Maka net present value yang kita dapat sebesar, kita sorot dari sel G10 sampai G14, kurung tutup, enter. Maka net present value yang didapat sebesar 202.717.868 rupiah. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi NPV pada Microsoft Excel. Kita langsung saja sama dengan NPV. Nah, di sini ada rate. Kita sorot jumlah bunganya tanpa perlu kita kunci seperti di awal tadi. Langsung di sini aku menggunakan titik koma ya teman-teman. Mungkin di laptop teman-teman bisa menggunakan koma atau lain-lain sesuai dengan perintah yang ada di Microsoft Excel sendiri. Lalu di sini ada value, kita sorot net cash flow-nya, kurung tutup. Nah,
Kalau misalnya hasilnya sama dengan pendekatan rumus yang manual ini, maka kemungkinan besar adalah benar. Kita lihat ya teman-teman. Enter. Nah, kita ubah dulu menggunakan ini. Hasilnya sama ya teman-teman, baik menggunakan pendekatan rumus manual, menggunakan operasi antar sel, ataupun menggunakan pendekatan fungsi Excel. Meskipun tadi ada sedikit berbeda di komanya, tapi jika dibulatkan hasilnya sama. Kemudian, dalam manajemen, puncak manajemen itu adalah membuat keputusan. Kita menghitung ini pun pastinya tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mengambil keputusan apakah kita akan ambil rencana investasi itu atau tidak. Nah, cara mengambil keputusannya itu adalah jika NPV lebih dari investasi atau jumlah investasi awal, maka rencana investasi itu diambil. Sebaliknya, jika NPV kurang dari investasi, maka rencana investasi tidak diambil karena secara konsep nilai waktu uang ini adalah rugi. Dan jika NPV sama dengan investasi, maka stop investasi, karena percuma kalau kita berinvestasi 180 juta tapi di 5 tahun yang akan datang juga menghasilkan cuman 180 juta juga percuma, tidak mendapat keuntungan. Nah, di sini ternyata NPV yang kita dapatkan itu sebesar 202.717.868 rupiah. Lebih besar daripada investasi awal kita, yaitu 180 juta. Maka NPV kita itu lebih besar daripada investasi. Maka hasilnya, artinya dari sudut nilai waktu uang, rencana investasi untuk 5 tahun yang akan datang sangat menguntungkan dan boleh diambil. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video ya, bye-bye.